Pas dia coba buka matanya, dia tuh melihat sosok bayangan tangan dengan kuku yang sangat panjang. Halo guys, selamat datang di Storytime with Aryan. Jadi kali ini gue mau ngebagiin salah satu cerita yang cukup horor dari mahasiswi yang kebetulan dia tuh ngekos di salah satu rumah yang emang agak menyeramkan. Sebelum gue lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, sama subscribe buat berlangganan. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Jadi kejadian ini tuh dialamin sama salah seorang mahasiswi yang waktu itu tuh kuliah di salah satu kampus di Surabaya. Kita sebut aja namanya si Dina. Nah, si Dina ini tuh pas kuliah di Surabaya, dia tuh ngekos di sebuah rumah. Kebetulan yang tinggal di rumah kos itu tuh cuma bapak sama ibu kosnya. Karena kabarnya dua anaknya tuh udah kerja tuh di luar kota. Karena kebetulan si Dina ini sama temen-temennya lagi nyari kos-kosan, akhirnya ketemu sama si bapak itu dan nawarin ngekos di rumahnya. Dan di rumah kos itu tuh kebetulan ada 2 kamar. Si Dina tuh bawa temen-temennya, ada si Dini, si Dwi, sama si Fitri. Dan si Dina tuh sekamar tuh sama si Dini. Terus si Dwi sekamarnya sama si Fitri. Rumah itu tuh ada 2 lantai dan lantai atas tuh kebetulan lagi direnovasi buat dibangun kos-kosan putri. Waktu itu, si Fitri tuh lagi pulang kampung tuh. Terus, si Dwi, temen sekamarnya, itu tuh ngajak si Dina buat tidur di kamarnya. Karena si Dwi tuh emang gak pernah berani tidur sendiri, kecuali di rumahnya. Awalnya, gak ada kejadian aneh apapun. Malam itu tuh, si Dina sama si Dwi masih ngobrol kayak biasa. Sampai mereka tuh tiba-tiba ngedenger ada suara ketukan dari lantai atas. Ketukannya tuh gak cuma sekali tapi sering, dan itu tuh berjeda. Si Dina sama si Dwi yang denger suara itu berusaha mikir positif dan mikir kalau itu tuh mungkin cuma kucing doang. Tapi bunyinya tuh kayak orang yang lagi mukul sesuatu Karena mereka mulai ngerasa takut, akhirnya mereka tuh mutusin buat coba tidur. Dan paginya si Dwi tuh ada acara sama teman-teman kampusnya. Jadi dari jam 6 tuh dia tuh udah rapi Si Dina tuh bangun dan sempet nanya sama si Dwi, "Dwi, kamu mau berangkat sekarang?" Dan si Dwi bilang iya sambil terburu-buru. Akhirnya si Dina tuh mutusin buat lanjut tidur karena kebetulan hari itu tuh hari Minggu. Dan si Dwi keluar, tapi dia tuh nggak nutup pintu tuh sampai rapet. Jeda sekitar 1 menitan, ada lagi yang buka pintu Tapi si Dina tuh tetap tidur karena mikir kalau itu tuh udah pasti si Dwi yang mungkin kelupaan sesuatu. Tapi anehnya, si Dina tuh ngerasa ada yang naik ke atas tempat tidur. Dan naiknya tuh pelan-pelan banget. Dina yang tetap coba buat gak buka mata sama sekali, tiba-tiba mulai ngerasa kaku dan sama sekali gak bisa ngegerakin badannya. Bahkan buat bersuara aja si Dina tuh gak bisa Si Dina yang mikir kalau itu tuh cuma mimpi, akhirnya nyoba buat buka matanya. Meski dia tuh gak berani buka mata sepenuhnya, dan kebetulan dia tuh tidur dengan posisi ngadep tembok Dan lo tahu nggak apa yang si Dina lihat? Si Dina tuh ngeliat ada bayangan tangan dengan kuku tajam di tembok itu Tangan itu tuh mau nyentuh mukanya si Dina. Si Dina yang mulai ngerasa ketakutan akhirnya nyoba semua bacaan doa yang dia bisa. Tapi tetap bayangan tangan itu malah makin deket dan mulai nyentuh tangannya si Dina. Akhirnya si Dina yang makin ketakutan mikir gimana caranya biar bisa teriak. Sampai pada akhirnya si Dina tuh maksimalin baca semua ayat Al-Quran dan doa-doa yang dia bisa. Untungnya itu tuh berhasil. Tanpa menoleh, si Dina tuh langsung keluar dari kamar dan lari ke kamarnya sendiri. Di kamarnya tuh ada si Dini yang masih tertidur. Si Dina langsung nutup badannya dengan selimut. Dan siangnya pas si Dwi pulang, si Dina tuh langsung nyeritain semua kejadian yang dialamin ke si Dwi. Dan si Dwi yang ngedenger itu langsung nyeritain itu ke si bapak kosnya. Si bapak kos yang ngedenger cerita itu langsung nyamperin si Dina. Dan ternyata si bapak kosnya ini tuh punya semacam indra keenam gitu. Terus si bapak kosnya tuh langsung nanya, "Tadi mbaknya lihat apa? Diganggu ya?" Si Dina bilang, "Iya pak, tapi mungkin cuma perasaan saya aja kali." Dan nyengir sambil ngerasa gak enak. Terus bapak kosnya tuh langsung ngejawab lagi, "Enggak mbak, itu tuh emang bener ada. Cewek itu tuh dari rumah kosong belakang dan lagi main kesini. Tapi gak apa-apa, gak usah takut. Udah saya usir kok. Mungkin cuma mau ngajak kenalan sama mbaknya."
Mereka yang ngedenger itu mulai ngerasa merinding dan saling melotot satu sama lain. Sampai pada akhirnya si Dwi itu nggak tidur di kamarnya karena takut dan nunggu si Fitri balik. Tapi semenjak kejadian itu nggak ada lagi kejadian-kejadian aneh karena mungkin si bapak kosnya tuh ngerti gimana cara ngusir makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mungkin kayak gitu aja ceritanya, men. Buat kalian yang udah nonton, makasih dan see you di next video. Bye-bye.